Selamat datang di PPDB 2024 SMK Negeri 1 Tegalang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara mendaftar online-nya. Nah, di sini sebagai peringatan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran maksimal melalui 3 jalur pendaftaran PPDB secara bersamaan. Nah, di sini ada syarat umumnya. Persyarat umumnya ijazah atau surat keterangan lulus. Itu harus dilengkapi. Kemudian akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kemudian surat pernyataan orang tua wali. Nah, 3 poin ini harus dilengkapi dulu secara umum. Nah, kemudian di sini ada 2 kali pendaftaran ya. Tanggal 19 Juni itu untuk jalur afirmasi dan jalur inklusi. Sedangkan untuk tanggal 26 itu adalah untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali atau jalur sertifikat prestasi dan jalur zonasi serta jalur ranking nilai rapor. Nah, jadi di sini bisa memilih apakah kalian afirmasi. Kemudian, nah di sini akan saya demokan link pendaftaran online. Nah, di sini adalah linknya ya, https SMK Bali demo siap PPDB. Ini bisa kalian coba ya. Inilah demonya. Tampilannya link yang aslinya tidak jauh berbeda nanti ya. Ini demo ya. Jadi bisa kita praktekkan, kita bisa coba di sini. Nah, di sini ada kelompok jalur. Nah, ada 4 kelompok jalur 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa memilih jalur 1, 2, 3, atau 4. Nah, di dalam masing-masing jalur itu, dalam kelompok jalur ada banyak jalurnya. Kemudian yang kelompok pilihan jalur 1 ini adalah inklusi, perpindahan orang tua, sekolah dengan perjanjian, zonasi, dan ranking raport. Nah, semisal kalian mau mendaftar di ranking raport dan zonasi, berarti kalian bisa masuk di kelompok pilihan jalur 1 atau kelompok pilihan jalur 2, kelompok jalur 3, dan kelompok jalur 4 bisa. Nah, kemudian jika kalian memilih mendaftar di inklusi dan perpindahan orang tua, nah hanya ada di kelompok jalur 1. Nah, kalau kalian menggunakan inklusi tapi kalian masuk ke kelompok pilihan jalur 2 tidak bisa. Kemudian kalian mau daftar menggunakan afirmasi, tetapi kalian masuk ke kelompok pilihan jalur 4 juga tidak bisa, karena di sini kelompok jalur 4 tidak ada afirmasinya. Jadi di sini Bapak contohkan dulu kelompok jalur 1. Nah, ini webnya bisa diklik. Ini demo ya. Jadi diklik kelompok jalur 1. Oke. Nah, di sini ada inklusi, perpindahan orang tua, sekolah dengan perjanjian, zonasi, dan ranking raport. Nah, contoh ranking raport ya, kita pilih ya. Kita klik pendaftaran. Kemudian, nah di sini masukkan NISN-nya. Jadi kalian harus tahu NISN-nya. Ini contoh ya. Kalian berasal dari dalam provinsi atau luar provinsi. Kalau dari Bali berarti dalam provinsi. Kalau dari luar Bali berarti luar provinsi. Oke. Ini contohnya dalam provinsi. Jenis lulusan. Nah, lulusan reguler atau paket A atau paket B. Nah, kelulusan biasa reguler. Kemudian tahun lulus. Tahun lulus pastinya tahun 2024. Nah, kalau ada yang lulus tahun lalu, silakan pilih yang 2023. Kemudian klik nih kode keamanan dipilih, diketik 6554. Oke, kalau sudah terisi semuanya, silakan lanjut. Oke, nah
Di sini ada proses ya, nomor peserta, info peserta, unggah berkas, pilih sekolah, cek ulang, selesai. Sekarang, ini contoh ya, ini siswanya dari SMP 4 Tegalang, namanya ini, contoh ini. Kemudian tinggal diisi aja, kecamatan, misalkan Payangan. Ini diisi 00, karena kita di Bali tidak ada RT RW, diisi 00. Nah, kemudian kelurahannya juga diisi lengkap, isi. Yang tanda bintang merah ini berarti harus diisi, tidak boleh dikosongkan. Kemudian nomor ponsel orang tua silahkan diisi, nomor ponsel siswa silahkan diisi. Nah, akumulasi raport. Nah, rata-ratanya, total semuanya. Misalkan 327,00. Lanjut. Nah, unggah berkas. Nah, berkas yang harus diunggah ini, seperti ini. Foto akta kelahiran, foto ijazah, foto surat keterangan nilai raport asli, foto surat pernyataan orang tua wali dengan materai 10.000, foto surat keterangan dokter tidak buta warna. Nah, ini juga harus disiapkan, bisa dicari di puskesmas. Nah, maksimal filenya adalah ukuran 1 MB. Jadikan filenya PDF. Masing-masing satu file nih PDF ya. Nah, contoh menggunakan file. Nah, ini bukan file yang sesuai, ini file contoh aja. Ini ukurannya cuma 102 KB, tidak sampai 1 MB. Ya, contoh saja. Kita upload. Umpamakan kalian sudah punya filenya, tinggal diupload saja. Nah, foto surat keterangan nilai raport asli, artinya bukan hasil fotokopi. Begitu dibuatkan surat keterangan raport oleh gurunya yang isi tanda tangan capsek dan stempel sekolahnya, nah itu namanya asli. Itu yang di-scan. Ya. Foto ijazah atau surat yang lulus juga di-scan. Ini semuanya di-scan jadikan PDF. Kalau misalkan filenya lebih dari 1 MB, silahkan dikompres dulu. Ya. Kemudian lanjutkan. Kalau sudah semua diunggah ini, sudah di-upload, lanjutkan. Nah, baru sekarang tambah sekolah. Sekolah mana yang kamu mau daftar? Nah, karena mau bersekolah di SMK Negeri 1 Tegalang, cari saja Tegalalang. Cari, ketik Tegalalang, cari. Nah, ada 2 sekolah, SMK Negeri 1 Tegalang dan SMK Negeri 2 Tegalang. Pastikan baca dengan teliti, jangan sampai salah pilih. Pastikan SMK Negeri 1 Tegalang. Diklik. Oke, nah. Sekarang tinggal pilih jurusan. Kalian ingin jurusan apa? DKV, kuliner, perhotelan, TKR, dan TBSM, sepeda motor. Ya, contoh DKV, desain komunikasi visual. Simpan. Oke, lanjutkan. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, data kalian di sini kelihatan semua, dicek dulu apakah benar semuanya. Nah, saya yang tercantum di atas menyatakan bahwa data yang saya isikan di atas adalah benar, dan saya menyatakan mengikuti proses PPDB SMK ranking nilai rapor di Provinsi Bali periode 2024-2025 secara sadar dan bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku dengan segala konsekuensinya. Dan jika di kemudian hari ada data yang saya unggah tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke, klik setuju dengan pernyataan di atas. Lanjutkan. Nah, ini silakan dicatat ya. Kemudian cetak bukti ajuan pendaftaran. Kalian cetak ini. Nah, muncul nih ya. Tanda buktinya. Nah, tanda buktinya ini simpan di PDF. Cetak langsung print bisa. Oke, simpan dulu.
tanda bukti pengajuan pendaftaran. Nah, ini yang akan dibawa saat sudah dinyatakan lulus. Artinya lapor dirinya ini yang dibawa. Ya. Nah, itu salah satu contoh cara mendaftarnya. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, kalian bisa mendaftar di 3 jalur. Nah, kemudian jalur zonasi. Kita coba jalur zonasi. Kita kembali dulu ke beranda Provinsi Bali-nya. Kita tetap pilih di jalur 1. Ya, karena kita tadi di jalur 1. Sekarang kita pilih zonasi pendaftaran. Oke. Cek, kita ulang. Dan provinsi, lulusan, reguler, 24, keamanan, 7482. Lanjutkan. No. Cari lokasi. Oke, sudah ketemu. Nomor KK. Contoh saja ini. Nomor HP orang tua, nomor HP siswa. Oke. Ya, nomor 2. Kategori siswa mampu, kurang mampu, atau kamu miskin, bisa pilih mampu, kurang mampu. Misalkan kita pilih mampu. Lanjutkan. KK, akte, ijazah, surat pernyataan orang tua wali, foto surat keterangan dokter tidak buta warna. Kita lengkapi dokumennya. Ini dokumen contoh ya, bukan dokumen yang sebenarnya. Foto KK baru. Tidak ada wajibnya, wajib foto PIP. Nah, ini wajib ya. Kalau punya KKS silahkan diupload. Di sini ada bintangnya, tidak wajib. Kecuali kondisi ini kamu mengalami kendala, silahkan upload. Kalau tidak ada KK baru atau kehilangan, tidak usah diupload dokumennya. Lanjut. Tambah sekolah. Nah. Kita pilih DKV. Selanjutnya. Oke. Nah, ini sudah muncul jaraknya ya. Klik setuju, lanjutkan. Cetak bukti. Oke. Ini disimpan. Oke, ganti nama dulu. Ya. Oke. Jadi ini yang dibawa nanti dicetak saat lapor dirinya. Nah, demikian cara daftar online-nya. Nah, ini adalah web demonya. Nah, di sini kalian bisa mencoba cara pendaftarannya. Nanti kurang lebih cara pendaftarannya tidak jauh beda dengan demonya ini ya. Ini link demo. Nanti link asli pendaftarannya akan di-share pada saat tanggalnya ya. Pada saat tanggal ini 9 Juni akan di-share ya. 19 Juni akan di-share link yang sebenarnya oleh operatornya.
Kemudian coba kita masuk ke surat keterangan nilai rapor. Ini kop sekolah SMP-nya, ya. Ini diisi nama SMP-nya, kotanya apa, nama, tempat lahir, NIS, NISN, sekolah. Ini silakan buat format seperti ini. Nah, sudah di-share, sudah dibagikan. Nah, silakan isi nilainya. Minta ke wali kelas SMP-nya supaya dibuatkan nilai rata-ratanya. Akumulasi nilai rata-rata berarti jumlahnya. Di sini kan sudah rata-rata. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, rata-ratanya berapa? Nah, hasil rata-ratanya ini dijumlahkan. Nah, di sini dia. Semua hasil rata-ratanya jumlahkan. Makanya mendapatkan nilai tadi 300 sekian atau 200 sekian. Bukan 80, 90. Tapi 300, 200, ya. Seperti itu. Kemudian tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah, ya. Itu yang resmi, yang asli maksudnya. Dilengkapi datanya dulu ini, dicetak. Nah, kalau sudah dicetak, baru diisi tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah. Itu yang di-scan. Kemudian surat keterangan tempat tinggal. Ini jika mengambil jalur perpindahan orang tua. Nah, itu khusus simpatnya ya. Jika mendaftar di jalur perpindahan orang tua, silahkan lengkapi ini. Dengan syarat harus ada instansi tempat bekerjanya. Kalau misalkan jualan, dagang bakso misalnya seperti itu, bukan instansi berarti tidak bisa, ya. Karena di sini ada stempel instansinya, ya. Kemudian berikutnya surat pernyataan orang tua wali. Nah, ini persyaratan umum, ini semua siswa harus melengkapi, ya. Nama orang tuanya, NIK-nya, tempat tanggal lahir, alamat sesuai kakak. Nah, terus di sini nama siswanya, tempat lahir kakak. Kemudian nama orang tuanya diisi dulu, cetak. Nah, kalau udah di print ini isi materi 10.000, kemudian ditandatangani. Kalau sudah isi materi 10.000 dan tanda tangan orang tua, yang di-scan, ini yang di-scan, ya. Jadikan file PDF. Nah, itu saja untuk hari ini. Semoga calon siswa baru bisa memahami penjelasan dari Bapak, dan kurang lebihnya bisa konsultasikan di Telegram. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.